Satu, hancurkan peradabannya. Bagaimana caranya? Ibu-ibunya dulu, ya. Jadikan dia pendidik-pendidik yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menjadi madrasatul ula, sekolahan pertama untuk anak-anaknya, wanita yang sudah tidak memperhatikan kehormatan, wanita yang sudah merusak kehormatan mereka sendiri atau cenderung pada kehidupan hawa nafsu, maka suatu hadharah, suatu peradaban itu pasti akan hancur dengan sendirinya. Generasi berikutnya itu mesti akan jadi generasi yang lemah, nggak berprinsip. Yang kedua, hadmut ta'lim, hancurkan masalah taklim, Caranya apa? Caranya jadikan orang-orang tua itu mereka tidak menghargai dari para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, para santri yang semoga dalam lindungan Allah dan dicintai olehnya. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita haturkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang mana ini adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling pantas untuk disyukuri paling duluan, Maka dari itu kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kecenderungan hati untuk beriman, kecenderungan hati untuk berislam, kecenderungan hati untuk berkumpul dengan orang-orang soleh yang mau mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, tidak bisa ditukar dengan harta sedikit pun. Jadi kalaupun ada orang-orang yang sudah belajar agama banyak, terus kemudian kok ternyata antara ilmu dinnya dengan amalannya sangat tidak sinkron, bahkan dia lebih cenderung untuk mengikuti orang-orang yang salah. Artinya orang-orang yang salah adalah karena harta, karena uang, sehingga dia berjalan itu tidak sesuai dengan jalannya. Nah, pada kondisi seperti ini, ini orang ini nggak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, ketika orang itu sudah mengetahui apakah dia di dalam surga ataukah di dalam neraka, maka Allah menawarkan kepada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, bagaimana kalau kamu tak kasih emas segede bumi, apa yang akan kau lakukan? Maka jawaban orang tadi itu, aku akan menebus diriku supaya bisa keluar dari neraka jahanam. Allah berfirman, aku tidak memberi tugas kepadamu lebih yang seberat itu. Maksudnya aku memberi tugas kepadamu itu lebih ringan dari urusan itu. Apa itu? Anta buduni wala tusyriku bi syai'an.
ibadahlah kamu kepadaku saja dan jangan menyekutukanku dengan sesuatu pun. Artinya ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah itu tanpa modal. Ya, Anda yang penting sudah makan, punggungnya bisa tegak, terus kemudian Anda ibadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun. Nah, sekarang Anda mampukah kamu mengumpulkan harta sebanyak atau mengumpulkan emas segede bumi? Itu perkara yang mustahil. Dan itu pun kalau Anda punya, mau tahu gunakan untuk apa? Akan saya gunakan untuk menebus diriku supaya bisa keluar dari neraka. Ya. Nah, ini Ikhwan Fillah. Makanya ilmu din, ya, ini perkara yang sangat luar biasa. Kecenderungan terhadap orang-orang yang beramal soleh, tercenderung pada orang-orang yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ini merupakan suatu kenikmatan yang lebih dari nikmat-nikmat dunia yang lain, nikmat yang paling utama. Ya. Maka dari itu nikmat ini ada yang merasakan, ada yang tidak merasakan. Yang tidak dicenderungkan dia tidak akan merasakan. Sehingga ada ibu-ibu yang umurnya sudah tua, itu dia malah bilang, ya, seharusnya ibu-ibu itu mendidik dan membina anaknya. Jangan cuman pengajian terus, ya. Anaknya itu ditinggal pengajian, lupa selalu pengajian, akhirnya apa? Lupa mendidik anak. Kapan pengajian ini? Selesainya kapan pengajian ini? Ya, ada kalimat seperti itu, ya. Jadi artinya, ya, Anda mati pun pengajian akan tetap ada. Kenapa? Ya karena memang orang yang pengajian itu sebenarnya dia menganggap bahwa pengajian ini perkara yang penting dan pokok. Nikmat iman, nikmat Islam ini, ya. Pokoknya di mana? Ya. Innal anbiya la yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warasul ilma. Nabi itu tidak mewariskan dinar, Nabi tidak mewariskan dirham, tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Untuk itu kita ini dum-duman warisan Nabi ini, ya. Lah warisan Nabi itu enggak cuma 100 ru, 100 hektar, ya, atau seluas bumi. Tapi warisan Nabi itu kalau kita mau meneladani dengan baik, wa jannatun arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Coba Pak. Jadi pengajian itu sebenarnya ujung-ujungnya itu untuk cari ridho Allah, yang nanti karena Allah ridho kita akan diberi yang namanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hartamu berapa, Bu? Cukup nanti untuk menebus dirimu dari neraka. Nah, ini, ya. Selain dari itu, ya, Muhammadin arsyadakumullah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menakdirkan atau menulis suatu takdir untuk manusia. Sehingga ketika sudah berbicara tentang masalah takdir, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Loh, kan Allah yang menentukan segala sesuatunya, ya. Ya Rasulullah, ala natakil, ya. Wahai Rasulullah, apa kita nggak pasrah saja dengan takdir kita? Wa natrukal amal, dan kita tinggalkan untuk beramal. Jadi kita nggak usah beramal. Toh nanti kalau kita termasuk dari ahlus sa'adah, orang yang akan bahagia di akhirat, itu walaupun kita sekarang ini melakukan banyak maksiat, ya, toh ujung-ujungnya juga kita akan taubat sebelum mati kita. Begitu juga nek kula panjenengan ini ternyata ahlus syaqawah, ya, yaitu penduduk neraka calonnya, walaupun ibadah sebagus apapun kan ujung-ujungnya juga, ya, nanti akan murtad di akhir hidupnya atau berbuat kerusakan di akhir hidupnya. Tapi Nabi SAW bersabda, ya, i'malu, ya, fakullun muyassarin ila ma qudira lahu. Ya. Nabi bersabda, i'malu, beramalah kalian wahai para sahabatku, wahai manusia, ya, fakullun muyassarin, maka setiap orang itu akan dimudahkan kepada takdirnya. Jadi kalau Anda ini kok sekarang takdirnya itu selalu didekatkan dengan siapa? Orang-orang yang beramal soleh terus.
ke Jakarta ketemunya sama orang ya masjidan ya. Kemudian ke Bali, bahkan yang tempatnya orang-orang menyembah berhala kebanyakan, di sana pun ketemunya dengan orang-orang yang ya selalu tawasau bil haq tawasau bis sabr. Nanti pindah ke luar negeri pun, di daerah yang di sana itu tidak ada ya sangat jarang masjid, mayoritas penduduknya bukan muslim, itu pun kumpulnya dengan orang-orang Islam. Nah, ini berarti fakulun muyassarin ila ma qudiralahu. Ya, berarti kamu itu dimudahkan menuju kepada takdirmu, yaitu apa? Selalu kumpul dengan orang-orang iman, ya. Tapi wis beno di tengah-tengah Saudi misalnya, ya, atau di kota Makkah atau Madinah, ya. Buktinya kalau orang ini tidak dicenderungkan kepada Islam, ya, mereka itu takdirnya itu kepada ahlus syaqawah, yaitu akan menjadi orang-orang yang ahlus syaqawah, orang-orang yang nanti akan sengsara di akhirat, ya. Itu ketika Dajjal melihat Masjid Nabawi, dia mengatakan itu adalah ya istananya Muhammad. Dia dari Bukit Bergaram yang sekarang menjadi kantor istana Saudi yang ada di Madinah, maka dia cukup ngedruk sikile ping 3. Jrek. Maka orang-orang munafik yang tidak dicenderungkan dan tidak cenderung pada Islam akan keluar dari Madinah untuk menjadi pengikutnya. Ya. Coba, Masya Allah, ya. Berarti fakulun muyassarin ilama qudiralahu. Semua orang itu akan dimudahkan kepada takdirnya. Makanya tuh beramallah terus. Kalau kita sudah seperti ini, berarti kita akan kumpulnya dengan orang-orang yang mau mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi. Akhirnya apa? Ya, berarti itu termasuk orang-orang ahlu sa'adah. Indikasinya seperti itu. Berarti apa? Tinggal istiqomah. Berusaha istiqomah seperti ada seorang ulama yang dia mengatakan, aku menggiring jiwaku itu menuju Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan menangis. Ya. Dan terus dalam keadaan menangis sampai dia kembali kepadaku dalam keadaan tertawa. Artinya apa? Mau berbuat baik, mau ikhlas, itu harus dibiasakan. Jadi orang langsung ikhlas itu kadang-kadang sulit, ya. Harus ada proses menuju kepada ikhlas, ya. Harus ada proses menuju ikhlas. Orang sholat malam itu, ya, memulainya angel, ya. Wis tangi wae alarm sudah dihidupkan, itu alarmnya bunyi, itu ngelilir mateni alarm. Jadi dia bangunnya itu bukan terus kemudian bangun sholat, tujuannya alarm itu ya kalau bangun nanti sholat malam. Tapi enggak, ketika dia bangun mateni alarmnya pateni tek atau ditunda setengah jam, makler lagi, tidur lagi, tunda lagi setengah jam, akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi sholat malam. Tapi ya kalau Anda selalu menggiring diri seperti itu, ya susah ditekati, ya kurang ikhlas ditekati terus seperti itu, sampai pada ujungnya ya sholat malam itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ya. Nah, untuk itu alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adik-adik, ya, nikmat iman, nikmat Islam ini merupakan suatu perkara yang sangat besar yang harus kita syukuri, ya, walaupun ya banyak juga orang yang tidak dicenderungkan oleh Allah dalam urusan itu. Tapi semua itu nanti akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tergantung dari diri kita. Orang yang dimudahkan kepada fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang dermawan, suka memberi, ya, wattaqa, dan dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia itu membenarkan jaza dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan, ya, fasanuyassiruhu lil yusra, dia akan aku mudahkan kepada jalan yang mudah, kehidupan yang mudah nanti di akhirat. Wa amma man bakhila wastaghna, sedangkan orang yang dia itu bakhil dan sok kaya, merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan dari
jaza Allah baik itu surga ataukah neraka, fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan aku mudahkan menuju kepada suatu kehidupan yang sulit. Artinya apa? Artinya pilihan. Ya, Anda mau menjadi orang yang mudah nanti di akhirat dan Anda mau meniti jalan itu, Allah Subhanahu wa taala sudah Anda dibiarkan. Kenapa? Karena Allah sudah membebani, sudah bekali kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi hati ini ada fujur, ada takwa. Ada takut sama Allah, ada mengikuti hawa nafsu. Lah, ini tergantung. Kalau Anda selalu ingin mengikuti hawa nafsu terus, ya ujung-ujungnya ahli syaqawah. Kalau Anda ingin mengikuti dari ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya ya ahli sa'adah, ya, itu. Nah, ini sebagai muqaddimah kita, ya, dengan selalu mensyukuri nikmat din, ya. Karena nikmat din ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita ini telah disabdakan oleh Nabi, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa yu'til akhirah illa man ahabbah. Allah itu memberikan dunia kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Wa yu'til akhirah, dan memberikan akhirat liman ahabbah, hanya kepada orang yang dicintai saja, ya. Jadi dunia nggak bisa kita jadikan sebagai ukuran, ya. Peh wong sugih berarti kuwi disayang sama Allah. Karena mudah, ya, cara mencari rezekinya, ya, rezekinya nggak bisa dibendung, itu tandanya orang yang sudah dicintai sama Allah. Tidak bisa seperti itu. Karena dunia itu diberikan pada yang dicintai dan yang tidak dicintai oleh Allah. Tapi kalau akhirat itu hanya diberikan kepada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti, ya, kalau kita suruh melihat, lihatlah kepada din, ya. Karena apa? Karena din itu, ya, seperti dikatakan oleh ulama bahwa ad-dinu kulluhu khulqun, ya. Agama ini semuanya adalah akhlak, ya. Faman faqaqa fid din faqaqa fil khalqi, faqaqa fil khalqi faqaqa fid din. Barang siapa dalam urusan akhlak kok mengungguli dirimu, berarti dia telah mengunggulimu dalam urusan agama, ya. Jadi itu sebagai patokan muslim 4 perkara. 1, akidah harus benar. Yang kedua, muamalah ibadah harus sesuai, boleh berbeda-beda asalkan, ya, jelas ada tuntunannya kepada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah akhlak, ya, harus mengikuti akhlak yang diajarkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat adalah fikrah, yaitu pemikiran, ya. Karena banyak orang yang mengaku Islam, pada zaman Nabi pun ada Abdullah bin Ubay bin Salul, dan bahkan setiap Nabi SAW setelah salam, ya, setelah salam, Nabi itu biasanya berdiri, beliau akan menyampaikan sesuatu yang memang Allah wahyukan kepada beliau. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini sering dia duduk di depan, kemudian sebelum Nabi berbicara, Abdullah bin Ubay ini berdiri dulu. Ayyuhan nas isma'u wa ati'u hadar rajul, ya. Wahai manusia, dengarkan dan taati laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul ini pentolannya orang-orang munafik. Makanya setiap dia itu mau berdiri, ada Umar atau Abu Bakar di sampingnya, dia tidak berani. Karena sama Umar selalu ditarik gamisnya. Jadi setiap dia mau berdiri, nyapo, ya, duduk. Akhirnya dia tidak jadi berdiri. Ya. Nah, ini masalah fikrah. Dia dohirnya bersama Rasulullah, tapi secara pemikiran dia itu adalah musuhnya Rasulullah SAW. Ya. Dia hatinya kepada orang-orang kafir, zahirnya tinggal bersama dengan Nabiullah Muhammad SAW. Nah ini fikrah ini. Hati-hati dengan orang Muslim, tapi ternyata otaknya dan juga hatinya bersama dengan musuh-musuh Islam, ya. Sedangkan dia itu secara zahir, ya, dan cara berpakaiannya adalah seperti orang Muslim. Ya. Nah ini tipe Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, banyak model-model seperti itu. Untuk itu, Evan Fidin, pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan dari kajian kita yang lalu, yaitu perbaikan tentang masalah akhlak kita.
Hadis yang kemarin kita kita bahas adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabbaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Kemarin sudah kita jelaskan ya tentang definisi dan juga pembagian dari hasad. Terus kemudian terakhir-terakhirnya sampai pada pembahasan bahwa hasad ini adalah dosa yang menjadikan iblis itu ya selama-lamanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena iblis merasa apa? Ya, merasa iri, merasa dengki dengan Adam alaihis salam ya. Terus kemudian yang kedua, orang-orang Yahudi pun mereka tidak mau masuk Islam dan bahkan cenderung mengojo-ojoi ya, meminta kepada orang-orang kafir yang ada di situ atau orang-orang yang masuk Islam itu kalau bisa suruh keluar dari Islam. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddukum an dinikum in istata'u. Jadi mereka itu berusaha semaksimal mungkin untuk memurtadkan orang-orang Islam. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Mereka itu dengki dengan Rasulullah. Mereka dengki dengan iri dengan bangsa Arab. Karena apa? Karena Bani Israel itu sudah dikatakan wa inni faddaltukum 'alal alamin. Kalian itu adalah umat yang paling istimewa. Makanya Israel hari ini itu masih terkesima dengan kalimat itu. Dia merasa bahwa Bani Israel itu adalah umat nomor 1. Nanti ada Yahudi KW2 ya. Yahudi KW2 itu nek ibunya Yahudi ya, maka itu masih Yahudi KW1. Nek bapak sama ibu Yahudi itu KW1. Kalau bapak Yahudi, ibu bukan Yahudi, itu KW2, tapi tetap diakui Yahudi ya. Lah ternyata kok ujung-ujung terakhirnya kok kenabian itu dijatuhkan pada bangsa Arab. Yang jelas bangsa Arab itu bangsa rendah, bangsa ummi, la yastati'ul qira'ah wala kitabah, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Kok dikasih seperti ini? Akhirnya mereka hasad. Ya. Padahal mereka itu mengenal Rasulullah, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad SAW dalam kitab Taurat dan juga Injilnya itu tadi seperti mengenal anaknya sendiri. Sangat kenal ciri-cirinya. Bahkan dulu yang mengetahui dari ciri-ciri Nabi ketika belum diangkat sebagai seorang Nabi, masih kanak-kanak, itu pun juga para pendeta-pendeta, baik itu dari Yahudi ataupun dari Nasoro, sudah mengenal, belum diangkat ya, belum diangkat mereka sudah kenal, apalagi beliau diangkat menjadi nabi. Tapi karena hasad dan min indi anfusihim, mereka karena hasad nggak mau masuk Islam ya, terus kemudian mempengaruhi orang-orang Islam ini kalau bisa keluar dari Islam. Untuk itu ya, metodenya banyak. Metodenya satu, menghancurkan peradaban ya. Menghancurkan peradaban itu yang dihancurkan pertama kali adalah hadmul usroh, menghancurkan keluarga dari titik yang paling kecil ya, menghancurkan keluarga. Menghancurkan keluarga itu bagaimana ya? Yang jadi sasaran adalah ibu. Jadikan ibu ini tadi itu wanita yang malu menjadi pendidik pertama, orang yang malu menjadi ibu rumah tangga ya. Masa jadi wong wedok kok cuman urusannya dapur, urusannya sumur, urusannya kasur ya, itu. Mbak yo ya, menjadi perempuan itu ya karir, jadi di perusahaan jadi apanya dan yang lain sebagainya ya. Nanti anak-anaknya kalau dia punya anak, akhirnya yang membina dan mendidik hariannya adalah pembantunya. Ketika anaknya jadi kelihatan anak yang tidak pintar, pembantunya kan juga lulusan SD ya. Nah, akhirnya apa? Dia bingung, anakku kok begini ya, padahal aku kan orang yang hebat. Kok anakku jadinya kayak gini ya? Kenapa? Ya. Oh, baik, yang didik siapa? Ya, pembantunya. Satu, hancurkan peradabannya. Bagaimana caranya? Ibu-ibunya dulu. Ya. Jadikan dia pendidik-pendidik yang salah.
Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun menjadi madrasatul ula, sekolahan pertama untuk anak-anaknya, wanita yang sudah tidak memperhatikan kehormatan, wanita yang sudah merusak kehormatan mereka sendiri atau cenderung pada kehidupan hawa nafsu, maka suatu hadharah, suatu peradaban itu pasti akan hancur dengan sendirinya. Generasi berikutnya itu mesti akan jadi generasi yang lemah, nggak berprinsip. Yang kedua, hadmut ta'lim, hancurkan masalah taklim. Caranya apa? Caranya jadikan orang-orang tua itu mereka tidak menghargai dari para guru. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, nek dulu guru itu mau bahkan Muhammad Al-Fatih, itu sendiri sama bapaknya sebagai seorang sultan itu diserahkan kepada seorang guru beserta dengan stiknya. Guru, ini ada stik, ini ada anak saya. Kalau dia melawan sulit, maka pukullah dengan stik ini.